Selamat malam semuanya. Kali ini kelompok 3 akan mendiskusikan tentang tantangan dan strategi pengembangan produk jasa ekspedisi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Nuraini akan memaparkan tentang permasalahan di jasa ekspedisi. Zaman sekarang globalisasi tidak hanya menyebabkan keterbukaan dan hilangnya batasan-batasan, namun juga menjadikan perkembangan teknologi menjadi semakin pesat. Jika sebelumnya teknologi digunakan sebagai sarana komunikasi dan informasi, saat ini teknologi digunakan untuk melakukan aktivitas perdagangan dalam bentuk e-commerce. Pada masa pandemik corona kemarin, perkembangan e-commerce semakin meningkat karena adanya larangan aktivitas di luar ruangan yang membuat masyarakat lebih memilih berbelanja online untuk menghindari interaksi secara langsung dengan orang-orang. Metode e-commerce tidak akan lepas dari istilah ekspedisi yang dijadikan sebagai sarana untuk mengirimkan barang dari seller ke customer. Namun, di balik perkembangan ekspedisi ini tidak luput dari permasalahan yang sering dikomplainkan baik oleh seller maupun customer. Beberapa permasalahan dari pihak ekspedisi atau jasa kirim barang yang sering terjadi di antaranya: pertama, pengiriman barang lebih lama dari estimasi waktu yang diberikan. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena kurang lengkapnya alamat tujuan yang ditulis. Jadi, kurir akan kesulitan untuk menemukan alamat rumah atau ada kesalahan sortir tujuan alamat di ekspedisi. Yang kedua, terjadi kerusakan pada barang yang dikirim. Bisa terjadi karena berbagai hal. Salah satunya karena packing yang tidak sesuai dengan standar, lalu karena barang tertindih dengan barang lainnya, atau barang bisa rusak karena goncangan ketika dalam perjalanan. Yang ketiga, barang tertahan di bea cukai. Penyebabnya karena barang yang dikirim tidak memiliki kelengkapan dokumen. Hal itu bisa terjadi saat pengiriman barang secara internasional atau antar negara. Yang keempat, barang tertahan di gudang ekspedisi. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya karena penumpukan barang di gudang. Selain itu, adanya bencana alam yang membuat kurir tidak bisa mengantarkan barang sehingga numpuk di gudang ekspedisi. Yang kelima, kesalahan mengisi data penerima barang. Sebelum dikirim, alangkah baiknya cek kembali apakah penulisan data penerima barang sudah benar atau belum. Pasalnya, jika kita lalai dalam menulis, maka kurir akan kesulitan menemukan alamat penerima. Yang terakhir, barang hilang saat proses pengiriman. Barang yang hilang dalam proses transit juga banyak menjadi masalah untuk pengiriman, karena adanya mungkin kelalaian dari pihak operasional jasa pengirim barang yang tidak memperhatikan secara detail proses pengiriman barang tersebut. Proses transparansi juga diperlukan bagi pengirim untuk mengetahui sistem pengiriman step by step proses, atau akan jauh lebih baik jika pengirim bisa mendapati sistem live tracking yang mungkin disediakan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Dita. Saya Dita akan melanjutkan penjelasan dari Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak permasalahan bagi perusahaan atau lingkungan karena terjadinya keterlambatan pengiriman barang. Dampak bagi perusahaan ekspedisi tersebut yaitu profit atau produktivitasnya akan menurun, lalu akan berkurangnya pelanggan pengguna jasa pengiriman ekspedisi tersebut. Bagi seller, akan menurunnya angka penjualan karena terjadinya keterlambatan pengiriman barang tersebut. Bagi customer, mereka tidak akan menerima barang sesuai dengan estimasi yang telah ditentukan dari pihak ekspedisi maupun dari seller tersebut, dan customer akan merasa kecewa atas pelayanan jasa pengiriman ekspedisi tersebut dan jasa seller tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siva.
Terima kasih. Kenalkan, nama saya Siva Aulia Azahra yang akan memaparkan teori yang digunakan dari jasa ekspedisi. Teori yang digunakan salah satu ahli pemasaran yang terkenal adalah Kotler 2001 yang mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Definisi pemasaran ini bersandar pada konsep inti berikut. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan, produk, barang, dan jasa, dan gagasan, nilai biaya dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan pasar, serta pemasaran dan prospek. Menurut Kotler 2004, jasa adalah sebagai tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak dapat dilihat dari dan tidak menghasilkan hak milik terhadap sesuatu. Produksinya dapat berkenaan dengan sebuah produk fisik ataupun tidak. Adapun karakteristik atau ciri-ciri jasa itu sendiri adalah sebagai berikut menurut Ciptono 2001. Yang pertama, intangibility, yaitu perbuatan atau kerja atau usaha yang tidak bisa dimiliki, tidak dapat dilihat. Yang kedua, inseparability, yaitu produk yang dijual, diproduksi, dikonsumsi secara bersamaan di mana penyedia jasa atau pelanggan keduanya mempengaruhi jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, variability, yaitu memiliki variasi bentuk, kualitas, dan jenis. Hal ini tergantung pada siapa, di mana, dan kapan jasa yang dihasilkan. Yang keempat, perishability, yaitu tidak tahan lama untuk disimpan. Ketika membahas strategi untuk memasarkan barang manufaktur, tenaga pemasar biasanya memperhatikan 4 unsur strategis dasar, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Tetapi sifat jasa yang melibatkan berbagai aspek keterlibatan pelanggan dapat memproduksi pentingnya faktor waktu. Membutuhkan unsur strategis lainnya juga, maka digunakan model 8P manajemen jasa terpadu. Kedelapan unsur jasa tersebut adalah sebagai berikut: produk, tempat dan waktu, proses, produktivitas dan kualitas, orang, promosi, dan edukasi, bukti fisik, harga, dan biaya jasa lainnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ika Nurlela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurlela. Di sini saya akan memaparkan solusi-solusi dari permasalahan yang sering terjadi dari perusahaan barang dan jasa. Permasalahan yang pertama yaitu pengiriman barang lebih lama dari estimasi waktu yang diberikan. Solusinya, pengirim dapat mengecek secara online mengenai track record dari jasa pengiriman barang atau juga kapan berdirinya jasa pengiriman barang tersebut, karena sangat mempengaruhi service quality yang diberikan dari jasa pengiriman barang tersebut. Yang kedua, terjadi kerusakan pada barang yang dikirim. Solusinya dengan mempacking barang dengan rapi dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, di mana kotak luar pengemasan harus dalam keadaan yang terbaik dan dibungkus oleh bubble wrap atau additional filling. Di dalam kotak juga diperlukan untuk menjaga keadaan barang yang dikirimkan dalam keadaan baik sampai ke tempat tujuan. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga, barang tertahan di bea cukai. Ada beberapa solusinya. Yang pertama, yaitu penulisan nama dan alamat harus lengkap. Detail data menjadi hal yang krusial dalam sistem pengiriman barang. Data yang jelas mengenai pengirim, penerima, detail barang yang dikirim. Dokumentasi yang mungkin diperlukan sangatlah penting, karena dengan data yang sedetail mungkin dapat memudahkan penyedia jasa pengiriman barang untuk mengirimkan barang kiriman Anda. Solusi yang kedua, penulisan marking kode harus benar. Yang ketiga, pasti paket tidak termasuk
barang yang tidak bisa dikirimkan seperti narkoba, liquid, senjata tajam, dan minuman keras. Solusi yang keempat, pastikan Anda memilih jasa pengiriman yang terbaik. Yang permasalahan yang keempat, kesalahan mengisi data penerima barang. Solusinya, tulis dengan cermat. Bila perlu, cek kembali apakah penulisan data penerima barang sudah benar atau belum. Pasalnya, jika Anda lalai dalam menulis, maka kurir akan kesulitan menemukan alamat penerima. Permasalahan yang kelima, barang hilang dalam proses pengiriman. Solusinya, proses transparan baik bagi pengirim ataupun penerima. Mendapati sistem live tracking yang mungkin disediakan. Dengan sistem live tracking yang didapati, pengirim barang pun dapat lebih tenang dalam mengirimkan barang kiriman. Perkembangan teknologi juga menuntut penyedia jasa pengirim barang untuk dapat lebih informatif dan transparan dalam bidang sistem pengiriman barang ke Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Fernandes. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan perusahaan jasa ekspedisi. Perkembangan perusahaan jasa, khususnya jasa pengiriman barang atau jasa ekspedisi, yang saat ini prospek kinerjanya semakin berkembang dan semakin baik untuk masa mendatang, menuntut perusahaan untuk lebih mengoptimalkan harga agar tidak kehilangan pangsa pasar. Mengingat banyaknya perusahaan kargo yang didirikan, umumnya suatu usaha didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba sesuai harapannya dengan cara dapat memperkirakan segala jenis biaya dalam memproduksi jasa tersebut dan dengan dasar alokasi biaya yang tepat. Dalam menetapkan harga pokok, perusahaan menghitung dengan menjumlahkan semua unsur biaya yang terkait dengan proses penyerahan jasa seperti biaya surat muat udara, biaya administrasi, biaya lintas gudang, biaya administrasi, dan biaya handling. Biaya handling tersebut adalah nama lain dari biaya tenaga kerja, di mana besarannya biaya handling ini sudah ditentukan perusahaan berdasarkan masing-masing tujuan pengiriman. Semakin jauh tujuan pengiriman, semakin besar pula biaya handling yang dibebankan. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.